Jauh di sebuah lembah terpencil di Norwegia, langit malam menjadi panggung untuk pertunjukan cahaya yang sangat aneh. Ini bukan aurora borealis, bukan juga hujan meteor. Ini adalah sebuah fenomena yang nyata, bisa diukur, dan telah menantang penjelasan ilmiah selama puluhan tahun. Kita sekarang ada di lembah Hesdalen, Norwegia. Selama puluhan tahun, bola-bola cahaya misterius ini seolah menari-nari di langit, disaksikan oleh penduduk lokal dan direkam oleh alat-alat canggih para ilmuwan. Cahaya ini nyata, terukur, tapi penjelasannya, itu yang masih jadi misteri. Dan ini bukan cuma titik-titik cahaya biasa yang diam saja loh. Mereka menunjukkan perilaku yang super kompleks, melayang tanpa suara, tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi, berdenyut dengan ritme tertentu, dan kadang mereka bahkan terlihat berkumpul seolah-olah membentuk formasi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih sebenarnya cahaya-cahaya ini? Apakah ini fenomena geofisika yang langka? Atau mungkin bentuk plasma yang belum pernah kita kenal? Atau jangan-jangan sesuatu yang sama sekali di luar pemahaman kita saat ini? Untuk menjawabnya, yuk kita bedah misteri ini satu persatu. Oke, untuk bisa mengerti misterinya, kita harus mulai dari tempatnya dulu. Karena ternyata, lokasi itu sendiri menyimpan petunjuk-petunjuk penting tentang sifat dari cahaya-cahaya ini. Lembah Hesdalen ini punya geologi yang unik banget, kaya akan mineral yang nantinya akan jadi petunjuk penting. Meskipun penampakannya sudah dilaporkan dari dulu, puncaknya itu terjadi di awal tahun 80-an. Coba bayangin, bisa sampai 20 penampakan setiap minggu. Beberapa cuma kilatan sesaat, tapi ada juga yang melayang-layang selama lebih dari 1 jam. Inilah yang mengubah cerita rakyat jadi misteri ilmiah yang serius. Nah, karena fenomenanya makin intens, komunitas ilmiah global pun akhirnya turun tangan. Ini bukan lagi sekedar cerita dari mulut ke mulut. Lembah ini udah jadi semacam laboratorium alam raksasa. Para peneliti datang membawa peralatan canggih, bertekad untuk menangkap dan menganalisis hantu bercahaya ini. Penelitian ini dilakukan secara sistematis selama puluhan tahun. Project Hesdalen di tahun 1984 berhasil membuktikan kalau cahaya ini nyata secara fisik, bahkan terdeteksi oleh radar. Terus, mereka memasang observatorium otomatis Blue Box untuk memantau non-stop. Misi EMBLA kemudian datang dengan peralatan yang lebih canggih lagi. Dan yang luar biasa, penelitian ini terus berlanjut sampai hari ini loh, sebagian besar digerakkan oleh para ilmuwan warga yang super berdedikasi. Jadi apa sih yang ditemukan dari semua penelitian ini? Yuk kita buka berkas kasusnya. Data yang terkumpul itu bukan cuma aneh, tapi juga menantang beberapa asumsi dasar kita tentang fisika. Nah, ini dia petunjuk pertama yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Waktu mereka menganalisis distribusi cahaya dari bola-bola ini, mereka nggak nemuin bentuk bukit yang landai seperti yang seharusnya ada pada bola gas atau plasma. Sebaliknya, puncaknya itu datar dengan sisi yang curam. Ini adalah ciri khas objek yang bercahaya secara seragam. Hampir seperti benda padat. Aneh banget kan? Dan cahayanya ini super kuat. Satu gugus cahaya diperkirakan memancarkan daya sampai 19.000 watt. Biar ada gambaran, itu lebih dari 10 kali lipat kekuatan lampu sorot helikopter. Jadi ini bukan percikan energi kecil-kecilan, ini adalah sumber daya yang signifikan. Perilakunya bahkan lebih aneh lagi. Cahaya ini nggak cuma membesar, mereka tumbuh dengan memunculkan bola-bola kecil di sekitarnya, membentuk sebuah gugusan. Kadang-kadang, mereka bahkan terlihat seperti menembakkan bola-bola cahaya yang lebih kecil. Pola ini lebih mirip sesuatu yang biologis daripada fenomena fisika yang kita kenal. Sidik jari spektral cahayanya juga bikin pusing. Biasanya, benda panas itu menghasilkan spektrum cahaya yang mulus dan kontinu. Tapi cahaya ini malah menunjukkan 3 puncak yang sangat jelas dan terpisah. Pola ini nggak cocok sama sekali dengan jenis plasma yang kita tahu. Dan anehnya malah lebih mirip spektrum yang dihasilkan lampu LED buatan. Mungkin bukti yang paling nyata itu ini. Di lokasi di mana salah satu cahaya dilaporkan mendekati tanah, para peneliti mengambil sampel. Dan di dalamnya, mereka menemukan partikel besi yang bulat sempurna ini. Bentuk seperti ini tuh sangat tidak biasa di alam, menambah lapisan misteri fisik yang bisa disentuh pada fenomena ini. Oke, jadi kita punya cahaya yang kelihatannya padat, super kuat, perilakunya kayak organisme hidup, punya spektrum aneh, dan mungkin meninggalkan jejak logam. Apa sains bisa menghubungkan semua titik ini? Nah, sekarang kita beralih ke teori yang paling menjanjikan. Jawabannya mungkin ada di lembahnya itu sendiri, sebuah laboratorium alam yang sempurna. Geologinya kaya akan kristal kuarsa, yang bisa menghasilkan listrik kalau ditekan.
Udaranya lembab dan seringkali bermuatan listrik. Ditambah lagi, ada tingkat gas radon radioaktif alami yang lebih tinggi dari biasanya. Semua ini adalah bahan-bahan potensial untuk sebuah resep yang sangat unik. Fenomena alam terdekat yang kita kenal dengan ini namanya ball lightning atau petir bola. Itu loh, bola cahaya misterius yang kadang-kadang muncul pas ada badai. Banyak ilmuwan berpikir kalau cahaya Hessdalen ini mungkin saudaranya petir bola, tapi versi yang jauh lebih stabil dan tahan lama. Jadi, ini dia teori utama yang mencoba menyatukan semua petunjuk. Langkah pertama, tekanan tektonik pada batuan kuarsa di bawah tanah menghasilkan percikan listrik. Langkah kedua, percikan ini menyulut inti plasma di udara lembah yang lembab. Langkah ketiga, reaksi antara plasma panas dan udara dingin di sekitarnya menciptakan semacam kulit atau selubung yang stabil. Dan langkah keempat, hasilnya adalah bola cahaya yang tahan lama dan bisa mengatur dirinya sendiri, yang menjelaskan kenapa dia tampak padat dan bisa bertahan begitu lama. Model ini kedengarannya sangat menjanjikan ya, dan bisa menjelaskan banyak bukti. Tapi seperti misteri besar lainnya, sebuah jawaban seringkali justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Kisah Hessdalen ini masih jauh dari kata selesai. Soalnya, teori elektrokimia tadi belum bisa menjelaskan semuanya. Misalnya, apa yang menyebabkan beberapa cahaya muncul dalam bentuk geometris yang sempurna? Dari mana datanya sinyal radio misterius yang menunjukkan adanya pergeseran Doppler? Dan gimana ceritanya cahaya ini bisa membunuh bakteri di salju yang seolah-olah menandakan adanya radiasi aneh? Jelas, masih ada potongan teka-teki yang hilang. Semangat penelitian ini tergambar sempurna dalam kutipan ini. Ini bukan cuma tentang para ahli di laboratorium. Proyek Hessdalen adalah proyek sains warga yang terbuka, di mana ide-ide baru sangat dihargai. Mereka mengakui kalau mereka belum punya semua jawabannya, dan penemuan berikutnya bisa datang dari siapa saja. Pada akhirnya, cahaya Hessdalen adalah pengingat yang kuat bahwa bahkan di zaman modern ini planet kita masih menyimpan rahasia-rahasia mendasar. Fenomena ini memaksa kita untuk bertanya, misteri apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita yang hanya menunggu untuk ditemukan dan mengubah cara kita memandang dunia?